Kerja atau Ciraka sekarang diganti menjadi Omnibus Law Cipta Kerja. Memasuki bulan Maret 2020, penolakan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja kembali digaungkan oleh teman-teman aktivis buruh dan juga masyarakat. Kita lihat di bulan Maret ini bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai pelosok daerah di Indonesia juga melakukan gerakan-gerakan menolak beberapa Omnibus Law yang memang sudah menjadi kontra selama ini dari masyarakat dan juga buruh khususnya. Seperti apa kemudian penolakan ini didengar pemerintah? Kita lihat dalam episode kali ini bersama Fakta. Balkis Manisa akan bersama Anda. Isinya sangat mengerikan, isinya sangat-sangat menurunkan, isinya sangat menghilangkan kesejahteraan para pekerja atau buruh yang ada. Semua sudah diterangkan dan dijelaskan dengan jelas dan panjang lebar tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau RUU Ceker ini. Begitu isinya sangat membahayakan. Isinya Oke, kami persilakan kawan Mokom yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktunya isoma, istirahat, sholat, makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah bersama dengan Mbak Mira Sumirat dari Aspek dan juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta. Nah, Mbak Mira, ini kan nggak cuma Jakarta. Ya. Sebelum ini di awal Maret kita lihat Surabaya, Ya, dan sekarang pun Surabaya bergerak Jawa lagi. Timur itu bergerak juga sekarang pun. Nah, atmosfer yang Mbak Mira rasakan akan seperti pada saat mahasiswa dan masyarakat berkumpul nggak di depan DPR pada saat ini RUU KPK? lebih besar. Jadi ini lebih besar dari atmosfer ini akan saya pastikan insya Allah akan lebih besar daripada RUU KPK. Jadi RUU Omnibus Law dampaknya ini karena dampaknya ini akan semua orang tidak kecuali seluruh rakyat Indonesia akan merasakan dampaknya yang memiskinkan itu. Artinya atmosfer perlawanan ini akan lebih besar daripada RUU KPK yang kemarin. Kenapa katanya cukup sensitif yang Mbak Mira jelaskan kepada kita kata memiskinkan tadi? Ya, yang pertama bagaimana tidak memiskinkan. Yang pertama upah diganti menjadi upah per jam. Bahwasannya upah yang dimaksud upah per jam adalah untuk pekerjaan-pekerjaan seperti konsultan, kemudian online dan lain sebagainya part time lah ya. Tapi ketika ada di dalam sebuah undang-undang itu disampaikan upah per jam, banyak pengusaha-pengusaha yang nakal dan mencari celah sendiri untuk kemudian melanggar. Jadi kalau ada pasal menyatakan upah per jam itu boleh, pengusaha biasanya oknum-oknum pengusaha yang akan mengambil itu. Jadi Mbak Mira, artinya kita pastikan ada kekhawatiran bermain narasi soal itu. Pasti. Yang pertama itu, yang kedua, ini akan dihilangkan upah minimum kota atau kabupaten dan juga UMSK. Artinya ini dikembalikan lagi ke upah minimum. Contoh, upah minimum jadi Jawa Barat regional dilepaskan ya? Dilepaskan. Upah minimum kota, saya ngambil yang Kerawang aja, Kabupaten Kerawang ini, itu 4,5 jutaan. Nah kemudian kalau itu dihilangkan, kalau dikembalikan kepada upah minimum provinsi yang Provinsi Jawa Barat, UMP Jawa Barat itu 1,8 juta. Nah ini artinya turun. Kalau upahnya itu sudah tidak ada lagi artinya, kemudian berarti upah pesangon pun akan hilang. Kenapa bisa begitu? Karena perhitungan pesangon itu dari upah. Gitu loh, cantolannya kemana? Lalu kalau pesangon sudah hilang, kemudian upah udah hilang, pesangon udah hilang, ini saling terkait. Jaminan sosial akan hilang. Kenapa? Karena jaminan sosial itu ngitungnya dari upah. Bagaimana mungkin kalau upahnya per jam, lalu dapat upah jaminan sosial? Karena jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu ngitungnya dari upah. Nah ini terkait. Lalu yang keempat yang lebih ekstrim banget nih, yang parah adalah terbuka luasnya posisi-posisi tenaga kerja asing. Ini tanpa batas. Saya bilang tanpa batas karena sebelumnya di bulan Agustus 2019 di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 228 kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi, itu semua posisi pekerjaan untuk tenaga kerja asing dibuka. Semua yang namanya guru PAUD, yang namanya guru SD, yang kemudian juga pemandu karaoke, kemudian juga pekerja jasa lainnya, semua itu dibuka. Buruh salah satu elemen yang sadar atau punya awareness terlebih dahulu. Tapi banyak masyarakat yang belum sadar. Ini kan bukan cuma soal buruh, tapi terpampangnya ini soal buruh dan kemudian mahasiswa mendukung. Apa yang Mbak Mira mau garis bawahi bahwa ini bukan cuma soal buruh?
Yang pertama, ini menjadi tugas kita semua. Nah di hari ini, Ya. dan saya minta juga tolong sama TV One, Mbak Ya. Balkis dan kawan-kawan timnya untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahayanya RUU Cipta Kerja ini. Oke. Kenapa? Bukan hanya untuk esensi para buruh pekerja di dalamnya, tapi kan para rakyat juga kan punya anak-anak. Punya anak-anak yang nanti bekerja. Ya. Dan RUU Omnibus Law ini bukan hanya cipta kerja loh. Ya. Ada Omnibus Law pendidikan, ada Omnibus Law pelingkungan. Itu kalau saya baca, meskipun saya bukan orang lingkungan, itu parah. Ada Andalnya. 70 lebih undang-undang. Ini luar biasa parah. Dan yang paling parah adalah cantolan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 45-nya nggak kebawa dalam RUU tersebut. Oke, tadi Mbak Mira sempat bersuara 23-24 Maret Ya. pergerakan akan dilakukan. Itu sambil Ya. jalan ya, Mbak Ya, Mira. kita hanya bicara menyampaikan ini ada sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah, namun regulasi tersebut ternyata Oke. dalam tanda kutip merugikan para buruh, para pekerja. Ya. Kemudian kita sampaikan, kita ingatkan, itu hal yang wajar dong. Kita ingatkan nih loh Pak, pemerintah ternyata isinya malah menurunkan, mereduksi, menghilangkan kesejahteraan yang sudah ada. Tolong jangan kayak gitu. Lalu kita usulkan jangan seperti itu. Kalau bisa, kalau bicara tentang, kan ini katanya mau menarik investasi. Ya. Bicara investasi itu kalau menurut penelitiannya Bapak Indra Budi, sekarang beliau anggota DJSN, itu menyampaikan kenapa investor nggak mau masuk ke Indonesia ada dua hal. Satu korupsi, yang kedua birokrasi. Upah itu nomor 14 gitu loh. Terus yang kedua, saya kira kalau kita Google via searching via Google tuh, kalau kata kerja di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sedikit ternyata. Bicaranya tentang semua izin. Yang dipermudah. Nah, dipermudah. Artinya ini sebenarnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU investasi nih. Ini nggak boleh tertukar nih. Kalau mau bicara investasi ya investasi dong, ranahnya dia bisa bahas investasi. Tapi kalau bicara Cipta Kerja harusnya yang dibahas adalah kemudian stakeholder yang lain itu diajak ikut membahas. Ini kan stakeholder para pekerja buruh nggak pernah. Suara DPR dan DPR kepada perwakilan buruh dan aktivis buruh seperti apa? Kalau tadi saya ketemu ya sama salah satu pimpinan DPR RI dan waktu itu pernah kita diterima juga pada saat kita aksi tanggal 20 Januari. Itu menyampaikan begini, RUU Omnibus Law yang sudah sekarang ini sudah disampaikan di DPR RI, pihak DPR RI pimpinan akan mengundang seluruh konfederasi, federasi untuk kemudian bikin tim, dibahas rumusan apa aja sih yang menjadi kendala gitu loh. Kalau emang sudah dibuat kendala bla bla bla, kemudian sampai ke pemerintah kamu nggak mau berarti pemerintahnya dong kan gitu. Tapi DPR itu udah punya niatan untuk mengundang seluruh elemen konfederasi maupun federasi dan juga elemen masyarakat yang lain ya termasuk RUU yang lain untuk duduk bersama membahas merumuskan pasal-pasal apa saja sih yang memang katanya merugikan para buruh atau pekerja. Kita akan lihat seperti apa kemudian fakta-fakta yang coba digaungkan oleh buruh. Kita tunggu fakta berikutnya.